Tahukah kamu bahwa Indonesia baru saja mencatat sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh? Selama puluhan tahun, urusan haji berada di bawah Kementerian Agama. Namun kini, pemerintah mengambil langkah besar dengan membentuk sebuah kementerian khusus, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Langkah ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan sebuah transformasi besar yang diharapkan mampu menjawab berbagai masalah yang selama ini dirasakan masyarakat. Mulai dari antrian haji yang bisa mencapai puluhan tahun, biaya yang terus naik setiap musimnya, hingga kasus-kasus penipuan travel ilegal yang membuat ribuan calon jemaah kehilangan harapan. Pertanyaannya, apa sebenarnya tugas utama kementerian baru ini? Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan nyata kepada masyarakat, terutama bagi calon jemaah haji dan umroh yang sudah menunggu lama? Apakah benar dengan adanya kementerian khusus ini, sistem akan lebih transparan, efisien, dan benar-benar berpihak pada umat? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi simak sampai selesai, karena informasinya sangat penting untuk kita semua, khususnya bagi mereka yang bercita-cita menunaikan ibadah haji dan umroh dengan lebih mudah dan tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting seputar dunia haji, umroh, dan keagamaan lainnya. Tinggalkan juga komentar pendapatmu. Apakah kamu setuju kalau kementerian ini memang solusi terbaik untuk mengatasi masalah panjang antrian haji, mahalnya biaya, hingga pelayanan yang sering dikeluhkan? Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia adalah tonggak sejarah baru dalam tata kelola ibadah umat Islam di tanah air. Keputusan ini tidak lahir begitu saja, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh perdebatan di tingkat pemerintah dan DPR. Selama ini, urusan haji dan umroh memang berada di bawah Kementerian Agama. Namun, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, panjangnya antrian haji, dan beragam masalah pelayanan di lapangan, akhirnya melahirkan gagasan untuk mendirikan sebuah kementerian khusus. Kementerian ini memiliki peran strategis sebagai pusat kendali yang hanya fokus mengurus persoalan haji dan umroh, mulai dari pendaftaran, pengawasan biaya, kerjasama internasional, hingga pelayanan langsung bagi masyarakat. Mari kita bahas lebih rinci apa saja tugas utama dan bentuk pelayanan yang diberikan kementerian ini. 1. Pengelolaan kuota haji dan umroh. Setiap tahun, jumlah jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Indonesia selalu mendapat kuota terbanyak dari pemerintah Saudi Arabia, yakni lebih dari 200.000 orang per tahun. Namun jumlah ini masih jauh dari kebutuhan real, karena antrian calon jemaah bisa mencapai 5 juta orang lebih. Disinilah peran Kementerian Haji dan Umroh menjadi sangat penting. Mereka ditugaskan untuk menentukan pembagian kuota secara adil antar provinsi, agar tidak ada daerah yang merasa dianaktirikan. Menggunakan sistem digital transparan untuk memastikan kuota tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Melakukan diplomasi aktif dengan pemerintah Arab Saudi, memperjuangkan tambahan kuota sesuai jumlah umat Islam Indonesia yang begitu besar. Dengan adanya kementerian khusus ini, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kepastian antrean yang lebih jelas dan tidak ada lagi cerita jamaah tiba-tiba hilang dari daftar keberangkatan. 2. Pendaftaran dan manajemen antrean haji. Salah satu persoalan klasik dalam urusan haji adalah panjangnya masa tunggu. Di beberapa daerah, antrean bisa mencapai 25 hingga 30 tahun. Artinya, seseorang yang mendaftar haji di usia 30 tahun baru bisa berangkat ketika usianya sudah 60 tahun ke atas. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Haji dan Umroh akan menerapkan sistem antrean berbasis digital real-time, di mana setiap pendaftar bisa memantau langsung kapan jadwal keberangkatannya. Membuat sistem prioritas bagi lansia, sehingga mereka yang sudah berusia lanjut tidak perlu menunggu terlalu lama. Mengintegrasikan data dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga data kependudukan calon jamaah bisa dipadukan dengan sistem pendaftaran haji. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi praktik kecurangan seperti jual beli kursi haji yang selama ini masih marak terjadi. 3. Pengawasan biaya haji dan umroh. Biaya penyelenggaraan ibadah haji selalu menjadi topik hangat setiap tahun. Banyak masyarakat mengeluh karena biaya yang dianggap terlalu tinggi. Selain itu, muncul juga dugaan adanya pungutan liar dan pengelolaan dana yang kurang transparan. Kementerian Haji dan Umroh
hadir untuk memperbaiki masalah ini dengan cara menetapkan standar biaya haji nasional yang jelas, transparan, dan diumumkan ke publik setiap tahun. Mengurangi biaya tidak penting yang selama ini membebani calon jamaah. Menjalin kerjasama langsung dengan maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia layanan di Arab Saudi, agar biaya lebih efisien. Membuka kanal pengaduan khusus jika ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait biaya. Dengan pengawasan ketat ini, masyarakat bisa merasa lebih tenang karena uang yang mereka keluarkan benar-benar digunakan untuk keperluan ibadah. 4. Kerjasama internasional dengan Arab Saudi. Ibadah haji dan umroh tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi, mulai dari penentuan kuota, lokasi pemondokan, transportasi, hingga catering. Semuanya diatur oleh otoritas Saudi. Karena itu, Kementerian Haji dan Umroh akan berperan sebagai jembatan utama dalam hubungan bilateral ini. Tugasnya meliputi melakukan negosiasi harga dan kualitas layanan agar jemaah Indonesia mendapat fasilitas terbaik, memastikan ketersediaan transportasi yang aman dan nyaman, baik bus antar kota maupun transportasi dalam kota Makkah dan Madinah, menjamin kualitas makanan dan pemondokan agar sesuai standar kesehatan dan kenyamanan, membangun pusat pelayanan darurat bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Dengan diplomasi yang lebih intensif, diharapkan jemaah Indonesia akan merasakan peningkatan pelayanan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 5. Pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu inovasi besar dari kementerian baru ini adalah penyediaan layanan satu atap. Artinya, semua urusan haji dan umroh bisa dilakukan di satu tempat, tanpa harus berpindah-pindah kantor atau menghadapi birokrasi rumit. Bentuk pelayanannya antara lain, pusat layanan terpadu di setiap daerah, sehingga masyarakat di kota maupun desa bisa mendapatkan akses informasi yang sama. Aplikasi digital resmi yang dapat digunakan untuk mendaftar, membayar, hingga memantau perkembangan antrean secara online. Program manasik haji modern, baik secara tatap muka maupun daring, agar calon jemaah benar-benar siap melaksanakan ibadah. Bantuan konsultasi kesehatan sebelum keberangkatan untuk memastikan setiap calon jemaah dalam kondisi fit. Dengan pendekatan ini, calon jemaah tidak perlu lagi bingung mencari informasi atau khawatir tertipu oleh biro travel abal-abal. 6. Pengawasan dan penindakan travel ilegal. Kasus penipuan haji dan umroh ilegal sudah terlalu sering terjadi di Indonesia. Ribuan masyarakat menjadi korban, kehilangan uang ratusan juta rupiah, bahkan gagal berangkat meskipun sudah menunggu bertahun-tahun. Kementerian Haji dan Umroh memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit ketat terhadap semua biro travel haji dan umroh, memberikan sanksi tegas mulai dari pencabutan izin hingga proses hukum bagi biro yang menipu jamaah, membuat daftar travel resmi yang bisa diakses masyarakat secara online sehingga calon jamaah bisa mengecek legalitas biro sebelum mendaftar, mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali travel ilegal agar tidak menjadi korban. Langkah ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari praktik curang yang merugikan, sekaligus menciptakan ekosistem penyelenggaraan haji dan umroh yang lebih sehat. Dengan semua tugas dan pelayanan ini, apa dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat? Kepastian antrian lebih jelas, tidak ada lagi kebingungan soal jadwal keberangkatan. Biaya lebih transparan dan wajar, tidak ada lagi pungutan liar yang memberatkan. Pelayanan lebih dekat, baik di pusat maupun daerah, masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah. Perlindungan lebih kuat, masyarakat tidak lagi mudah tertipu oleh travel ilegal. Ibadah lebih tenang, calon jamaah bisa fokus mempersiapkan diri secara spiritual karena urusan administratif sudah lebih rapi. Masyarakat tentu menaruh harapan besar pada Kementerian Haji dan Umroh ini. Jika dijalankan dengan baik, kementerian ini bisa menjadi solusi atas banyak masalah klasik yang selama ini membayangi penyelenggaraan haji di Indonesia. Namun semua itu tidak akan berhasil tanpa transparansi penuh dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi, kerjasama yang baik dengan pemerintah Arab Saudi.
Dengan kombinasi ini, maka cita-cita menjadikan ibadah haji dan umroh lebih mudah, transparan, dan berkualitas bisa benar-benar terwujud. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia adalah langkah besar dan bersejarah. Dengan fokus penuh pada urusan haji dan umroh, masyarakat kini bisa berharap pada pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan menyejukkan hati. Harapannya ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima dapat dijalani dengan lebih mudah dan penuh kehusyukan, tanpa terbebani masalah administrasi dan biaya yang membingungkan. Itulah penjelasan singkat mengenai tugas utama Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, serta pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tinggalkan komentar pendapatmu, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu kabar baik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.